Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun dengan NIM 2320 2011 029. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas analisis wacana dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rahma Kertamurti. Adapun latar belakang adalah analisis wacana berita adalah sebuah metode yang digunakan untuk menganalisis teks berita dari sudut pandang struktur wacana atau teks. Tujuan dari analisis wacana berita adalah untuk mengetahui bagaimana struktur teks berita tersebut terbentuk dan bagaimana teks tersebut mempengaruhi pembaca dan pendengar. Kerangka analisis wacana. Menurut Van Dijk, sebagaimana yang dikutip oleh Haryanto, penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu proses taktik produksi yang juga harus diamati, dan harus dilihat juga bagaimana suatu teks diproduksi sehingga kita bisa memperoleh suatu pengetahuan kenapa teks tersebut bisa hadir. Analisis wacana Van Dijk menyebutkan bahwa dalam dimensi teks yang akan diteliti adalah bagaimana struktur teks deskripsi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu pada level kognisi sosial dipelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan berita. Struktur model Van Dijk, yang pertama ada struktur makro, yang kedua ada superstruktur, yang ketiga ada struktur mikro. Struktur makro adalah mencakup aspek-aspek umum dari teks atau wacana seperti topik, tujuan, komunikatif, dan konteks sosial. Yang kedua ada superstruktur, yang susunan makro unsur-unsur teks seperti bab, bagian, atau episode dalam suatu wacana. Nah, selanjutnya ada struktur mikro, itu mencakup unsur-unsur linguistik yang lebih kecil seperti kalimat, kata, dan unsur gramatikal. Nah, ketika kita udah mengetahui struktur model Van Dijk seperti struktur makro, superstruktur, struktur mikro, selanjutnya kita harus untuk menganalisis wacana berita ini ada beberapa langkah-langkah yang harus kita ikuti. Seperti yang pertama, mungkin ada dari segi identifikasi subjek berita, dimana kita harus menentukan siapa atau apa yang akan menjadi fokus suatu berita tersebut. Yang kedua, ada tentukan bagaimana subjek tersebut diangkat. Maksudnya adalah bagaimana, apakah subjek tersebut diangkat sebagai pahlawan atau sebaliknya sebagai seorang kriminal. Nah, yang ketiga ini kita harus mencari tahu latar belakang subjek terlebih dahulu. Apakah subjek tersebut memiliki catatan yang baik, atau sebaliknya apakah subjek tersebut memiliki kepentingan pribadi dari berita tersebut. Nah, yang keempat ini ada analisis kata-kata yang digunakan. Apakah kata-kata yang digunakan dalam berita tersebut memiliki konotasi positif atau negatif. Nah, yang kelima ini ada memperhatikan gambar yang digunakan. Apakah gambar tersebut digunakan dalam berita memiliki makna yang sesuai dengan isi berita, atau justru sebaliknya? Apakah ada gambar yang dipilih secara tepat untuk mempengaruhi pandangan pembaca mengenai subjek berita tersebut, untuk mempengaruhi para pembaca beritanya gitu. Kita harus melihat aspek-aspek tersebut juga. Nah, yang terakhir ini adalah analisis sumber yang digunakan. Kita harus menganalisis apakah sumber yang digunakan dalam berita terpercaya dan objektif, atau mungkin sebaliknya, apakah sumber yang digunakan memiliki kepentingan pribadi atau bisnis yang mungkin akan mempengaruhi bagaimana subjek tersebut diangkat dalam cerita. Dengan kita melakukan analisis wacana berita, Anda atau kita dapat memahami apakah berita tersebut objektif atau tidak, dan apakah ada yang bias yang mungkin akan mempengaruhi bagaimana subjek tersebut diangkat dalam suatu berita yang akan kita lihat bersama-sama. Pembahasan. Baiklah, kita melangkah ke poin pembahasan. Adapun di sini studi kasus yang saya angkat yaitu dengan judul Gibran dinilai masih jauh dari kesantunan dan kebaruan, gagasan yang dibuat oleh sindonews.com sebagai portal berita media online. Nah, kita harus mengetahui nih,
Siapa sih Gibran Rakabuming Raka? Gibran Rakabuming Raka ini lahir pada 1 Oktober 1987, merupakan seorang pengusaha dan politikus asal Indonesia yang menjabat sebagai Wali Kota Surakarta sejak Februari 2021. Ia juga merupakan putra sulung dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan pada pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 mendatang, ia dipilih sebagai calon wakil presiden atau cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto dalam dari koalisi Indonesia Maju. Seperti itu. Adapun isi dari wacana beritanya, yang pertama adalah kita bisa melihat di sini Direktur Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana memberikan catatan untuk Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada debat Capres beberapa waktu lalu. Menurutnya, Gibran ini masih perlu memoles gaya komunikasi yang politik dan mimik wajah. Jadi hal yang perlu dipoles dan tentu gaya komunikasi politik dan mimik wajah yang perlu diperkuat agar terkesan tidak meremehkan, merendahkan, melecehkan lawan dan membuat lawannya merasa direndahkan. Seperti itu ujar Aditya pada Selasa 26 Desember 2023. Nah, Aditya ini menilai seorang Gibran belum siap dan belum cukup untuk menunjukkan sikap santun karena beliau menilai dari ekspresi wajah. Menurut Aditya ini, si seorang Gibran ini udah cukup melakukan dengan beberapa cara yang memang sudah sopan, tetapi menurut Aditya tidak cukup karena dalam debat cara bertanya dan merespon juga bisa ditunjukkan dari aura muka dan gestur tubuh, nggak cuma dari sebuah kata-kata seperti itu. Nah, dosen ilmu politik FISIP Universitas Indonesia ini juga menilai tidak ada gagasan yang baru dan yang benar yang diutarakan seorang Gibran. Jadi sebenarnya dari sisi ide dan gagasan besar yang disampaikan oleh seorang Gibran ini tidak ada yang, karena hanya sekedar melanjutkan apa yang melanjutkan saja, padahal kita juga ingin tahu gitu apa saja yang baru dari Prabowo dan Gibran ini. Jadi menurut si Aditya ini tidak ada gagasan yang baru dalam debat tersebut. Sementara itu, ekonom dari Universitas Mercu Buana Sugio Modalan Ibrahim mengutarakan bahwa angka tax rasio 23% ini tergolong tinggi sekali, mengingat tax rasio sekarang 9,21%, sehingga angka itu kurang realistis gitu dari pemaparan seorang Gibran. Nah, sebelumnya cawapres nomor urut 3 Gibran Rakabuming Raka menyebut akan menaikkan rasio pajak hingga 23%, dan Mahfud ini menilai angka tersebut tidak masuk akal. Nah, meski demikian, Sugiono menilai debat cawapres telah membuka mata publik terkait kualitas masing-masing cawapres. Nah, debat tersebut cukup bagus untuk membantu memperkenalkan pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam dan lebih dekat kepada capres-cawapres. Adapun hasil yang dapat kita peroleh, yang pertama ada struktur makronya. Di sini apa sih struktur makro terdapat dalam wacana ini adalah Gibran masih dinilai masih jauh dari kesantunan dan kebaruan gagasan. Nah, yang kedua ada superstruktur, di mana seorang Aditya menilai Gibran belum cukup menunjukkan sikap santun dilihat dari ekspresi wajah. Dia sudah melakukan itu dengan beberapa cara yang memang sudah sopan menurut Aditya, tetapi menurutnya tidak cukup karena dalam debat ini cara bertanya dan merespon pun juga dinilai dan bisa ditunjukkan dari aura muka dan gestur tubuh. Selanjutnya, dosen ilmu politik FISIP UI ini juga menilai tidak ada gagasan yang baru di dalam hal yang diutarakan oleh seorang Gibran. Nah, sebenarnya dari sisi ide dan gagasan baru yang hanya sekedar melanjutkan saja, padahal kita sudah ingin tahu apa sih yang baru dari seorang pasangan calon nomor urut 2 ini, Prabowo dan Gibran, tapi ternyata tidak tidak ada kebaruan di situ. Nah,
Adapun struktur mikronya adalah Aditya Perdana memberikan catatan untuk cawapres nomor urut 2 dari Gibran Raka Buming Raka pada debat cawapres. Menurutnya Gibran ini masih perlu memoles di komunikasinya, mungkin lebih adaptif kali ya, sehingga tidak hanya dari cara bicara tapi juga mimik wajah. Menurut Aditya, cara mimik wajah ini perlu dilatih agar tidak terkesan meremehkan, merendahkan dan melecehkan lawan debatnya. Ia juga menutup statement bahwa Gibran ini terlalu melekatkan diri dia pada sosok ayah, yaitu sekaligus Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Nah, hal ini dikhawatirkan akan menjadi bumerang bagi pemilih yang kritis menurut Aditya. Demikian hasil dari pembahasan mengenai analisis teks wacana yang telah kita ambil dari berita mengenai studi kasus mengenai Gibran yang dinilai masih jauh dari kesantunan dan kebaruan gagasan yang dimuat dalam sindonews.com. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami penjelasan mengenai analisis teks wacana ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.